Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, materi yang akan kita sampaikan boleh dibilang materi yang cukup sensitif. Walau demikian, itu bukan sebuah alasan untuk tidak menjelaskan. Karena pada akhirnya akan kembali juga kepada masing-masing kita bagaimana menyikapinya. Memang secara khusus materi ini ditujukan untuk kaum wanita, terutama para istri. Namun, keberadaan istri tidak mungkin lepas dari seorang suami. Itu tidak bisa dipisahkan. Apalagi sejak secara resmi, baik secara undang-undang maupun syar'i, diikat dalam ijab dan qabul, disahkan dalam proses akad nikah, suami istri satu sama lain saling melengkapi. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara tentang suami, maka istri tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagaimana kalau kita berbicara tentang istri, maka suami sesungguhnya adalah penanggung jawabnya. Maka tidak seyogyanya dan bukanlah sebuah etika ketika kita belajar agama, menetapkan dan menerapkan suatu hukum secara sebagian-sebagian. Mestinya utuh dia. Ringkasnya begini. Seorang istri yang salihah bukan sesuatu yang dimiliki dan muncul secara tiba-tiba. Seorang wanita yang paling salehah sekalipun pasti menjalani dan mengalami sebuah proses yang kita sebut dengan tarbiyah atau pendidikan. Maka siapapun yang menghendaki istrinya salehah, kalau dalam judul menjadi suatu perhiasan terindah dalam hidupnya, dalam hidup seorang suami, maka itu tidak bisa lepas dari peran dan tanggung jawab seorang suami. Karena yang membentuknya, yang mendampingi dan mengarahkannya adalah suami. Ingat, setelah ijab dan qabul.
Sebelum ijab dan qabul, maka seorang laki-laki dibimbing dan diarahkan untuk secara selektif memilih calon istrinya dari keluarga yang baik-baik, orang tuanya, calon ipar-iparnya, bahkan keluarga besarnya. Sebelum melabuhkan pilihan, seorang laki-laki harus mencari tahu betul siapakah wanita yang akan dinikahinya itu adalah wanita yang baik-baik. Bisa ditanyakan kepada teman-temannya, kepada kakak-kakak kelasnya, kepada guru-gurunya, melalui jalur yang syar'i tentunya. Setelah sah menjadi suami dan istri, itu sudah 100% menjadi tanggung jawab suami. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama, usaha dan ikhtiar yang telah dia lakukan sebelum menikahinya, mencari dan mengumpulkan informasi, oh iya, wanita itu adalah wanita yang baik-baik, keluarganya pun keluarga yang baik-baik, sesuai memang fakta di lapangan. Alhamdulillah, tidak ada yang dia puji, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus berusaha untuk menjaga dan merawatnya. Kemungkinan yang kedua, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia peroleh informasinya. Bahkan membuatnya terkejut, loh, kok kayak gini istriku? Katanya rajin, setelah menikah malas. Katanya penyabar dan penyayang. Tapi baru beberapa bulan sudah kelihatan temperamen. Dikit-dikit emosional. Kalau emosi bahkan sampai gak terbayangkan lah akibatnya. Katanya sederhana. Tapi setelah menjadi istrinya, minta ini minta itu menuntutnya bukan main banyaknya. Kok begini? Ingat, jangan salahkan siapa-siapa. Tapi kembali kepada, ya sudah, ini tanggung jawab saya. Dia istriku, saya adalah suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki, dalam hal ini adalah suami, adalah penentu, pengarah, pendamping untuk istri-istrinya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para suami dan kaum istri, hafizakumullah. Memang hubungan dan interaksi yang ada di dalam rumah tangga itu sangat unik sifatnya. Karena mengikat dan menyatukan dua insan yang banyak perbedaan. Mulai dari jenis kelaminnya saja kan pasti berbeda sudah. Sifat-sifat asli dan bawaannya itu juga bisa jadi bertolak belakang antara sifat seorang laki-laki dan sifat seorang perempuan. Terus bercabang dan lalu bercabang dan banyak cabangnya. Tapi bagaimana mungkinnya perbedaan-perbedaan itu kemudian diubah menjadi sesuatu yang justru menguatkan dan merekatkan. Kalau bukan dengan tujuan ibadah, itu akan susah. Tapi kalau masing-masing menundukkan diri kepada syariat, karena tujuannya menikah adalah ibadah, semua akan terasa mudah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para suami dan kaum istri, hafizakumullah. Keberadaan seorang istri
sangat besar pengaruhnya kepada seorang suami. Pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Dampak yang baik pula dampak yang buruk. Laki-laki yang paling kuat sekalipun secara fisik maupun jiwa itu akan lemah, bisa jadi di hadapan seorang wanita. Maka Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan hal ini. Beliau mengingatkannya justru disampaikan kepada kaum wanita. Waktu itu tidak beliau sampaikan kepada kaum suami. Di salah satu khutbah hari raya yang beliau khususkan untuk para sahabiyat, para sahabat dari kalangan wanita, beliau katakan begitu, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin min kunna. Artinya saya tidak pernah melihat kaum yang akal dan agamanya itu kurang. Ya. Wanita itu secara akal kurang, dalam aspek agama pun kurang. Tetapi kata Nabi SAW, azhaba lilubbir rajulil hazimi. Walaupun dia lemah, meskipun kurang akal dan kurang dalam aspek agama, tapi punya pengaruh yang luar biasa terhadap laki-laki yang mental dan karakternya kuat sekalipun. Ya. Maka bagaimana caranya? Kemampuan ini itu diarahkan kepada sesuatu yang positif, bukan hal yang negatif. Masih ingat bagaimana Fir'aun, orang yang begitu bengis, kaku, hatinya beku, yang tanpa perasaan memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang terakhir di kalangan Bani Israel, yang tidak tahu diri memposisikan sebagai Tuhan yang harus disembah dan diagung-agungkan. Manusia tidak ada yang sebeku dan sekaku Fir'aun. Namun seorang istri yang salehah, ya, bisa mempengaruhi dan mengubah cara berpikirnya. Ketika bayi laki-laki yang kelak menjadi Nabi Musa alaihissalam, yang ditemukan di salah satu tepian sungai yang mengalir di bawah istananya, dipungut, diambil, diizinkan, sudah kita rawat saja dia di sini ya. Suatu saat nanti akan bermanfaat buat kita. Ya sudah, pelihara saja. Ya. Kakunya cair. Ya. Bekunya itu kemudian berubah. Pengaruh seorang wanita. Ya. Itu kalau kemampuan mempengaruhi seorang wanita itu untuk sesuatu yang positif. Sebaliknya kalau disalahgunakan itu justru menjadi sesuatu yang negatif. Wal'iyadzubillah. Berapa banyak orang yang kemudian tersungkur jatuh, yang kemudian tidak bisa bangkit lagi. Nama baik dan kehormatannya rusak, malu sepanjang waktu. Nah, sebabnya apa? Perempuan yang saling bunuh dan saling tikam antar teman, antar anggota keluarga. Kenapa? Karena pengaruh seorang perempuan. Wal'iyadzubillah. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, para suami dan kaum istri rahimakumullah, Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in,
Beliau menjelaskan, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Kata Sa'id Ibn Musayyib, setan kalau sudah putus asa, merasa tidak bisa lagi merayu dan menggoda, maka pintu terakhir yang dipakai olehnya adalah wanita. Maka banyak yang punya kuasa hilang kuasa karena wanita. Banyak yang dulunya menjabat akhirnya kembali biasa sebagai rakyat karena wanita. Ada yang dihormati dan dikagumi karena keilmuannya, yang alim, cerdik dan pandai, tapi kemudian tidak lagi dipandang mulia, malah terhina. Kenapa? Karena seorang wanita. Ada yang dulunya kaya raya, yaitu miskin karena wanita juga. Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah, waktu itu usianya sudah 84 tahun. Wa qad dhahabat ihda 'ainaihi wa huwa ya'shu bil ukhra. Sa'id Ibn Musayyib usianya sudah 84 tahun. Sudah tua renta, telah lanjut usia. Salah satu mata beliau buta, satu lainnya sudah kabur, ya, sudah rabun senja. Artinya secara fisik dan usia, apalagi yang diharapkan. Namun dalam kondisi seperti itu, beliau bilang kepada murid-muridnya, ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada yang paling aku takutkan dibandingkan perempuan. Ya. Udah tua, 84 tahun, tapi masih saja takut terhadap perempuan. Yang dimaksud apa? Perempuan yang bisa memberikan pengaruh buruk, perempuan yang kemudian bisa mengubah, ya, dari yang semula baik menjadi jahat. Wal iyadzubillah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mudahkan, Allah pilihkan, ya, untuk kita istri-istri yang baik, istri-istri yang salehah, yang kemudian mau untuk diajak berkomitmen bersama, belajar agama dan mengamalkannya. Walhamdulillah, itu karunia yang luar biasa. Hal ini sebenarnya kalau mau ditimbang sudah lebih berat bila dibandingkan kekurangan-kekurangan yang kita temukan pada istri. Kalau bahasa kita, wis ngaji ki wis apik. Ya kalau memang bisa dimaksimalkan, alhamdulillah, untuk hal-hal yang lain tentunya lebih rinci, lebih spesifik. Tapi sudah mau ngaji saja alhamdulillah. Ya. Mana istri yang tidak punya kekurangan? Pasti semuanya punya. Mana istri yang tidak ada cacatnya? Pasti ada cacat. Kalau bukan cacat fisik, dia cacat sifat. Mungkin istri tidak pernah menjadi beban, tapi secara jujur kita bilang keluarganya yang menjadi beban, karena harus ikut mikirkan kakaknya, adiknya, orang tuanya, ini itu segala macam. Tapi sekali lagi alhamdulillah, udah ngaji dia, mau diajak untuk talabul ilmi, walhamdulillah. Ini untuk menata sikap dalam hidup kita berumah tangga ketika menemukan
ada salah, ada cacat, ada kurang, ada lemah. Alhamdulillah, istriku seorang salafiyah. Kekurangan-kekurangan yang dia punya, itulah tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Sambil kita juga koreksi diri, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang seimbang. Ketika melihat istrinya kok banyak kurang, bisa jadi ya karena seimbang dengan saya yang juga banyak kurang. Oh, istri saya kok terlihat cacat-cacatnya. Ini mungkin. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata saya harus mengakui banyak juga cacat-cacat saya. Bisa jadi istri udah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Sebagaimana kita pun berusaha seperti itu. Tapi yang jelas komitmen bersama untuk belajar agama dan mengamalkannya itu yang paling penting. Namun demikian, kita dituntut, bukan hanya diajak, dituntut untuk berjuang bersama-sama meningkatkan kualitas dari rumah tangga yang sudah kita bangun bersama. Ya jangan gitu-gitu aja, jangan monoton, tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan kemudian ya wis lah, yang penting ngaji misalkan. Iya, yang penting kamu ngaji, aku ngaji, kita bareng-bareng ngaji. Belum cukup itu. Kalau urusan dunia saja ada indikatornya, ada big datanya ya Pak Bas ya. Ya mestinya kita dalam berumah tangga juga ada hal-hal yang seperti itu. Walaupun tidak seribet dan sedetil kalau urusan kerja. Saya tadi malam ke Pama, diajak ngobrol sama Pak Bas, Pak Project Manager, Pak Wakilnya. Saya baru tahu laporan itu langsung ke pusat katanya. Bahkan tiap unit itu penggunaan solarnya, satu unit dengan unit yang lain itu ternyata bisa terdeteksi dan terdata. Ini unitnya sama, dipakai untuk durasi waktu yang sama, jalurnya sama, beratnya sama, tapi kok solarnya beda penggunaannya. Ini lebih boros 3 liter. Nah, itu. Dicek itu, wah ini berarti ada yang harus perbaiki, kirim ke bengkel. Atau misalkan kenapa seperti ternyata jalannya terlalu menanjak jadi harus dikurangi. Itu tiap bulan, tiap kuartal, mungkin tiap tahun juga saya yakin itu ada pengawasan begitu. Nah kita dalam berumah tangga juga demikian, walaupun ya nggak sejelimet itulah, ya kan, nggak sejelimet itu. Ya. Paling nggak bisa secara global saja. Kita ribut itu rata-rata berapa kali sekali sih? Wah kan baru minggu kemarin kita ribut. Wah terlalu cepat ribut kalau kayak gitu tuh. Nah, itu. Ya paling nggak 2 bulan 3 bulan sekali udah lumayan itu. Kalaupun nggak ribut sama sekali itu yang luar biasa. Itu sudah tingkatan yang tinggi seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang beliau mengatakan saya menikah 20 tahun satu kali pun ribut nggak pernah. 20 tahun tanpa ribut, tanpa konflik. Itu kan luar biasa. Karena yang namanya konflik itu ya pasti karena dosa. Salah satu yang melakukannya atau dua-duanya. Tapi memang cenderungnya ya menyalahkan yang lainnya. Kalau pas ribut bilang, wah ini istriku dosa apa nih? Ya kan, giliran istri yang berpikir suamiku dosa apa nih? Gitu. Padahal sebenarnya masing-masing sama-sama berbuat dosa. Gitu. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sampai bercerita untuk kita 20 tahun kami berkeluarga, satu kali pun belum pernah ikhtalafna, berselisih pendapat itu belum pernah. Ya karena sama-sama bagus kualitas iman dan takwanya.
Ya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kembali ke pembahasan kita bahwa ya kita bukan cuma diajak atau dianjurkan, bahkan kita dituntut untuk meningkatkan kualitas itu. Kita punya indikator-indikatornya, ya. Mulai dari ibadah sholat, ya. Kemudian sedekah, ya. Lalu semangat untuk menghadiri majelis ilmu, daurah, ya. Kemudian perhatian dan komunikasi tentang anak-anak, ya. Lalu bersosial bermasyarakat dengan tetangga dan sekitarnya, terhadap orang tua dan mertua, ya. Kemudian dilihat dari indikator yang lain, hal-hal yang buruk, ya kan, salah sangka, konflik, debat, cekcok, ya. Dia menurun ataukah tidak? Yang kita inginkan tentu seperti judul yang dipilih adalah apa judulnya? Apa? Iya, wahai istriku, kok terbaikku? Kayaknya ada indah-indahnya gitu. Apa? Ya, itu dia Ustaz Taufik 100. Ya. Wahai istriku, jadilah engkau perhiasan terindahku. Ya, kita ingin seperti itu. Ya, inginnya seperti itu. Tapi itu tadi ya, kita alhamdulillah sudah ngaji aja udah baik. Tapi jangan merasa cukup sampai di situ. Kalau bisa ya ditingkatkan dengan wahai istriku, jadilah engkau perhiasan terindahku. Siapa lagi yang kita contoh kalau bukan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau berbicara tentang wanita salihah, sulit untuk tidak menyebut nama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sulit kalau nggak menyebut nama beliau. Nggak bisa. Kita mau bilang bosan, itu terus. Ya. Mau bosan bagaimana? Menirunya saja masih belum maksimal. Ya. Itu sama dengan Pak Bas itu. Tiap pagi briefing safety, 5 menit katanya. Tiap pagi gini terus Pak Bas, bosan aku. Ya tiap pagi diginiin kalian aja masih melanggar kok. Ya. Sama juga kalau kita berbicara, kurang lebih begitulah Pak Bas ya. Kita mau berbicara tentang istri yang salihah untuk tidak menyebut Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu sulit, nggak bisa. Pada prakteknya juga tidak setiap istri mampu seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Salah satu peristiwa yang membuktikan kualitas Khadijah radhiyallahu anha sebagai perhiasan terindah, ya kan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di atas Gua Hira yang jaraknya kurang lebih 5 km dari Mekah, yang ketinggiannya tapi curam 700 sekian puluh meter dari atas permukaan laut. Bukan begini, tapi curam begini. Di dalam gua itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dipeluk, didekap erat, tidak bisa bernafas. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Dilepas, peluk, dekap erat lagi, enggak bisa bernafas. Iqra, baca Muhammad, ma ana biqariin, enggak bisa saya baca. Sampai 3 kali terulang, kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama dari Allah Azza wa Jalla, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Cepat-cepat Nabi Muhammad pulang ke rumah. Ya. Itu beliau menggigil kedinginan. Gemetar sallallahu alaihi wasallam. Mengalami suatu peristiwa yang sangat-sangat mengagetkan. Ya. Bertemu dengan malaikat Jibril yang sebelumnya tidak pernah. Ya. Dibacakan ayat-ayat, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang itu jelas bukan ucapan manusia, dan Nabi Muhammad SAW mengerti betul itu bukan ucapan manusia. Ya. Siapa yang beliau cari? Istrinya.
Beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, karena Nabi Muhammad merasakan dingin. Ya. Maka tugas seorang istri adalah memberikan kehangatan untuk suaminya. Ya. Baik secara fisik maupun secara batin. Laki-laki sekuat apapun dia, ada saat-saat di mana dia merasa kecil, merasa kerdil, merasa lemah, ingin menyerah saja. Nah, di saat-saat itulah istri yang salihah menjalankan tugasnya. Dialah yang menguatkan, dialah yang membesar-besarkan hati dan jiwanya. Disitulah peran seorang istri yang salihah, bukan justru sebaliknya. Suaminya susah, udah tahu susah, dibuat tambah susah, karena nggak mengerti fikih seorang wanita salihah. Ya. Contoh yang paling sering dialami itu kalau seorang suami pulang dari bekerja, ya. Di tempat bekerjanya sang suami sedang dihadapkan dengan suatu persoalan kerja. Mau ditutup-tutupi, mau disembunyikan nggak bisa. Sang suami sebenarnya juga sudah berusaha, pokoknya urusan kerja nggak akan saya bawa ke rumah. SOP-nya kan begitu, urusan kerja, rumah. Jangan sampai istri dan anak terdampak. Tapi karena saking beratnya masalah, nggak bisa itu disembunyikan. Ya. Berusaha tersenyum, senyumnya kecut, kelihatan dipaksakan kok. Ya. Mau dibuat wajahnya berseri dan bersinar-sinar gini, tetap aja gelap dan temaram dia. Ya. Berusaha untuk mensiasati, saya bawa oleh-oleh lah pulang. Yang penting jangan sampai istri dan anakku tahu kalau sedang ada masalah di pabrik atau di kantor. Bawa oleh-oleh, tapi ngasihnya itu ya dingin. Nih oleh-oleh. Artinya suami udah berusaha, ya, untuk tidak membawa beban pekerjaan masuk ke dalam rumah, tapi tetap ternyata nggak bisa, kelihatan dan ketahuan. Ya. Nah, di situ kualitas seorang istri akan terlihat. Ya. Seorang istri yang salehah, dia paham, oh suaminya baru susah nih. Maka mulailah dia berpikir dan berbuat yang sekiranya bisa menyenangkan dan menenangkan hati suaminya. Ya. Ya, disambut. Nanti akan kita bacakan salah satu asarnya. Disambut dengan baik, dengan hangat. Ya. Berusaha untuk tidak terpengaruh dengan muka kecut dan senyum, wajah kecut, wajah cemberut dan senyum kecut suami. Berusaha nggak pengaruh, seakan-akan ya suaminya seperti suami yang hari-harinya. Tawarin ini, tawarin itu, segala macam. Kalaupun dia lihat suaminya tidak ada semangat, semacam hilang gairah, kemudian masuk kamar mandi, cuci kaki, lepas baju, ya, baju kerja, kemudian langsung masuk kamar tidur, dia kunci pintunya. Dia nggak berprasangka buruk sama sekali. Itu istri yang salihah. Ya. Karena dia yakin suaminya sedang memerlukan waktu untuk menenangkan diri. Udah, itu aja. Mungkin capek banget, pengen istirahat. Tapi tidak, ternyata banyak juga istri yang tidak paham hal ini. Ya. Dari pertama kali masuk udah dikejar dan dicecar. Ono apa toh mas? Ceritalah. Ini tuh. Sampai kirim WA karena suaminya sudah di kamar. Aku salah apa mas? Gitu. Kalau memang kamu nggak cinta lagi sama aku ya nggak apa-apa, katanya.
Lihat suaminya seperti itu malah lemas istri. Aduh. Pikiran buruk, anggapan negatif, macam-macam lah. Malah tugas-tugasnya tidak dilaksanakan. Padahal ya suamimu itu hanya perlu waktu sebentar saja. Nggak lama-lama kok. Nanti maghrib juga bangun. Ya, atau misalkan pulangnya maghrib ya isya atau apa. Atau pulangnya isya ya paling malam bangun. Ya, dia akan mandi pakai air hangat, makan kenyang, sudah tenang. Nggak usah diminta, dia akan cerita. Ya. Makanya wahai istri, jangan cepat-cepat menyimpulkan, apalagi berburuk sangka bahwa suaminya pelit cerita, bahwa suaminya tidak mau berbagi. Bukan, dia tidak mau bercerita, sedang tidak mau berbicara, itu karena belum menemukan mode nyaman. Nggak usah dikejar-kejar, ya. Tidak usah dipaksa-paksa, ya. Apalagi sampai disinggung-singgung. Abi itu kalau di luar kayaknya renyah ceritanya, kalau dalam rumah jadi pendiam 1000 bahasa. Oh, malah nggak mau cerita. Itulah laki-laki. Betul laki-laki? Betul nggak laki-laki Abu Faruk? Ya. Itu sifat laki-laki. Pahami. Itu. Semakin dibegitukan semakin pelit ceritanya. Udah. Tapi kalau fikih sebagai istri salihah dia faham karakter dan sifat laki-laki, artinya itulah bawaannya ya. Mungkin 1, 2, 3 beda ya. Tapi secara umum demikian. Dia ngerti udah, nggak usah ditanya. Yang penting apa yang diinginkan suami disiapkan, apa yang dimaukan dilayani. Ya. Kalau dia sudah nyaman, dia sudah tenang, dia sudah merasakan damai, cerita itu. Karena mau cerita kepada siapa lagi kalau bukan kepada istrinya? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba dalam hadits Khadijah yang kita baca tadi. Pulang beliau ke rumah, ya, menggigil kedinginan. Ya. Beliau mengatakan zammiluni, selimuti aku. Artinya itu tugas seorang istri. Di sana Khadijah radhiyallahu anha melaksanakan tugas dan fungsinya, tugas dan kewajibannya. Apa itu? Memberikan kehangatan secara fisik. Diambil selimutnya. Nah, hatta dhahaba anhu ar-raw'u faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Setelah merasa hangat, tenang, enggak ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa suamiku? Cepat bilang dong, bilang. Enggak. Enggak usah dipaksa-paksa dan dikejar-kejar seperti itu. Enggak usah. Yang penting senangkan suamimu, tenangkan hati dan perasaannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa faqal dhahaba anhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u, ketika rasa cemas itu sudah hilang karena sudah mendapatkan kehangatan, ya, beliau menyampaikan kepada Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Beliau ceritakan beritanya, kabarnya. Ada apa sih? Ini. Itu sifat laki-laki, wahai istri. Ya. Jadi kalau lihat suamimu diam sepanjang hari, nggak usah berprasangka buruk, ya, bersikap biasa-biasa saja, ya, kendalikan itu prasangka, ya, tetap fungsi seorang istri, kewajiban seorang ibu jalankan, seperti nggak terjadi apa-apalah, senyum tetap senyum, ceria tetap ceria. Engkau tersenyum, suamimu cemberut, enggak mengapa. Engkau riang gembira, suamimu diam saja, tidak masalah. Kamu masak, suamimu enggak mau makan, ora popo. Enggak usah berprasangka yang buruk-buruk lah, enggak usah. Suamimu sepertinya diam, lemas,
Ya kamu tetap rawat anak-anakmu. Siapkan untuk sekolah, mandikan, siapkan buku pelajarannya. Ya, pastikan tidak ada alat tulis yang ketinggalan. Siapkan sarapannya, siapkan uang sakunya. Ya kalau rumahnya dalam satu kompleks saja antarkan seperti biasa. Ya. Tunggu hatta zahaba anhu ar-raw'u. Tunggu sampai faktor yang membuatnya sedih, diam itu hilang atau berkurang. Enggak lama suamimu nanti akan bercerita dan berbagi rasa. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi. Kata Rasulullah SAW, setelah bercerita semuanya apa yang beliau alami di Gua Hira, ditemui malaikat Jibril alaihissalam. Di penghujung cerita Nabi Muhammad mengatakan, laqad khashitu ala nafsi. Aku kok mengkhawatirkan keselamatan diriku. Kalau tadi dengan selimut Ibunda Khadijah memberikan kehangatan untuk suaminya, yaitu Rasulullah SAW, maka berikutnya beliau memberikan kehangatan dalam bentuk kata-kata. Kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Itu beliau sampaikan lembut tapi tegas. Ya. Kata Khadijah, demi Allah, tidak mungkin sekali-kali itu terjadi. Allah menghinakan dirimu, wahai suamiku. Enggak mungkin. Demi Allah suamiku, enggak mungkin engkau dihinakan Allah, enggak mungkin. Ini kan sebuah kehangatan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW secara batin, secara jiwa. Ya. Kata Khadijah, innaka latasilur rahim. Karena selama ini wahai suamiku, engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Engkau membantu orang-orang yang lemah, anak yatim, orang tua, orang cacat. Ya. Wa taksibul ma'dum. Engkau menolong mereka yang tidak punya. Wa takrim dhaifa. Engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Dan engkau mendampingi orang-orang yang ingin mendapatkan hak-haknya. Semua ini adalah sifat-sifat sosial. Berbuat baik kepada sesama. Dengan alasan sifat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia, Ibunda Khadijah memastikan untuk menguatkan dan membesarkan hati. Tidak mungkin Allah menghinakan engkau wahai suamiku. Ya. Tapi jangan lupa 5 sifat mulia dan 5 kebaikan Nabi Muhammad SAW ini. Mungkinkah beliau lakukan tanpa dukungan dan support dari istrinya? Itu Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin? Nggak mungkin. Nabi Muhammad SAW punya sifat mulia ini 5. Itu juga ada istri yang mensupport, ada istri yang mendampingi. Contohnya memuliakan tamu. Mungkinkah tanpa support dan dukungan dari Khadijah? Nggak mungkin. Beliau sebagai seorang istri akan mendorong, mendukung, mensupport Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung silaturahmi juga seperti itu. Ya. Bayangkan betapa pahitnya seorang yang dirasakan seorang suami kalau dia ingin memuliakan tamu, istrinya pelit. Ada tamu datang, bilang masakan ini wah enggak belilah. Tolong buatin kopi atau teh atau apa segala macam. Emang tamunya berapa lama sih? Kalau sebentar aja ya air putih kan bisa. Itu pahit sekali itu perasaan seorang suami kalau punya istri seperti itu. Jangan begitu para istri.
Atau suaminya senang silaturahmi, istrinya nggak ngedukung, kamu pergi terus, nggak memperhatikan kami yang ada di rumah. Padahal juga nggak tiap hari, cuma sesekali aja, mumpung ada waktu, ada kesempatan. Ya. Kalau pergi sendiri, seperti diberat-berati dan dihalang-halangi. Kalau istrinya diajak, banyak alasan, anjuk piye. Ya. Padahal suaminya itu ingin bersilaturahmi. Ya. Betapa pahit perasaan seorang suami kalau ingin berbuat baik tetapi tidak disupport oleh istri. Di sini tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haqqi. 3 hal yang saling berkaitan. Membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang enggak punya. Nabi Muhammad sering memberi, berinfak. Ya. Mereka yang ingin mendapatkan haknya didampingi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kan amalan-amalan kebaikan. Coba bayangkan ada seorang suami ingin berta'awun di pondok pesantren. Ya. Istrinya nggak mendukung, istrinya kurang support, pahit. Mau, tapi mau berangkat dilepas dengan kerut dahi. Bahkan pesennya macam-macam. Baru berangkat, baru rapat dimulai di Masjid Jabalus Salah di Bontang. Baru mulai rapat, udah di WA. Udah selesai belum, Mas? Pulang sampai di rumah, dipunggungin sama istri di atas ranjang. Pura-pura udah tidur. Padahal jelas itu kakinya gerak-gerak. Kalau gatal nggak bisa ditahan, hatinya garuk-garuk juga. Ya, belum tidur dia nih. Nggak kemana-mana istriku, nggak kemana-mana. Berjuang di jalan dakwah. Ya. Bukan cuma bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan kesenangan dunia. Suamimu juga ingin cari pahala, mau masuk surga. Bukan sebagai pekerja pabrik. Ingin masuk surga bukan sebagai karyawan perusahaan yang amanah, bukan itu saja. Tapi mau masuk surga dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ingin berdakwah. Karena jalan dakwah itulah yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi masa terus-terusan, itu tandanya kan suamimu baik. Diharapkan kehadiran dan kebaikannya. Tapi dari pagi sampai malam udah kerja di perusahaan, pulang gitu. Iya, itu kan urusan dunia, urusan akhiratnya mana? Jadi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu adalah inspirasi untuk setiap istri yang salihah. Ya. Dalam satu keterangan, di satu kesempatan, tapi sekaligus sebenarnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menjelaskan peran dan fungsi seorang istri. Ya, istri yang salihah itu yang mendukung, mensupport. Ya. Apa yang dirasakan oleh suami, susah, berat, berusaha dirasakan juga oleh istrinya. Ibunda kita Safiyah radhiyallahu anha, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sakit, beliau mengatakan, inni wallahi ya Nabi Allah, lawaditu annal ladzi bika bi. Wahai istri yang salihah, tirulah dan teladanilah Safiyah, istri Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan, demi Allah, sungguh wahai Nabiullah, yang aku maukan sakit yang engkau derita berpindah saja ke tubuhku ini. Pernah istri Anda bilang begitu? Mantap. Istri Nabi Safiyah mengatakan seperti itu. Inni wallahi la ya Nabi Allah,
lawaditu annalladzi bika bi. Kalau bisa wahai Nabi Allah, artinya kalau bisa wahai suamiku, yang sakit biar aku saja, jangan kamu. Biar yang capek aku saja, jangan kamu. Yang susah biar aku aja, jangan kamu. Ini enggak, sebaliknya, aku susah mas, capek aku. Gak usah sebut nama ya. Gak usah. Pokoknya gini aja gitu. Jadi bukan kemudian malah berkeluh kesah, bukan kemudian malah protes ini dan itu. Pokoknya kamu aja lah yang kerja, aku capek ini. Tapi justru sudah, biar aku aja, kamu gak usah suamiku. Itu istri yang luar biasa itu. Mudah-mudahan istri-istri kita begitu ya. Mulai sekarang atau mulai kemarin? Iya. Jadi misalkan sedikit-sedikit sudah, kamu duduk suamiku, biar aku saja. Iya. Urusan sepele dan kecil sebenarnya. Ini kan cuma contoh aja dari ibunda kita Sofia. Saya ingin sakit yang ada derita itu biar pindah saja pada diriku. Ya. Jadi mulai misalkan mau ngambil minuman, suaminya sudah mulai berdiri. Mau kemana mas? Ngambil minuman. Udah, mas duduk aja biar aku ambilkan. Itu contohnya. Ya. Kalau misalkan bawa mobil ada pintu gerbang, ya kan, gerbangnya ketutup, udah ngerem gini mau turun, udah aku aja mas yang buka gerbangnya. Kira-kira begitulah, ya kan. Pokoknya jangan kamu suamiku, aku saja. Biar aku yang capek, biar aku yang susah. Ini istri-istri bilang enak kali suami ya, dibela-bela ya. Ya itulah pahalamu, wahai istri. Itulah surgamu sebenarnya. Simpel aja, senangkan hati suamimu. Ya. Gak usah subjektif dalam berpikir, gak usah merasa tidak adil atau kok kita dibeginikan kaum wanita, bukan. Ya. Tapi coba lihat, ketika ibunda Khadijah radhiyallahu anha, begitu besar pengorbanannya, begitu banyak yang beliau berikan, cintanya seperti apa Rasulullah kepada Khadijah. Ya. Sampai Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad tidak berpoligami. Saking cintanya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sampai pun beliau sudah wafat masih disebut-sebut namanya. Khadijah dulu. Menyebutnya pun di depan istri beliau yang lain. Saking cintanya. Jadi kalau ingin betul-betul dicintai oleh suami, ya berkorbanlah. Berikanlah kehangatan untuk suami secara fisik dan secara batin. Safiyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain, tidak ada yang tidak, semuanya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mereka yang menjadi istri Nabi di dunia dijamin menjadi istri Nabi di surga. Itu kan berarti tanda cinta. Nah, tidak ada satupun istri Nabi yang boleh menikah lagi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Karena itu cintanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kurang cintanya Nabi kepada istri-istrinya? Kenapa seperti itu? Ya karena istri-istri beliau membuktikan cinta mereka juga. Kata Sofiyah begitu, inni wallahi ya Nabi Allah lawaditu annalladzi bika bi. Ya. Wahai Nabi Allah, saya ingin sekali kalau bisa yang sakit biar aku ajalah, jangan engkau. Dan ini bukan sekedar gaya merayu, kan itu, iya kan? Ini bukan gombal, serius. Nah, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Mus'ab ibnu Zubair, seorang tabi'in ya, putra dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Ya. Suatu saat ada peperangan yang harus diikuti dan disertai. Berangkat Mus'ab bin Zubair, pulang membawa kemenangan. Fakharajat ilaihi zaujatuhu Aisyah bintu Talha ibn Ubaidillah. Istrinya yaitu Aisyah bintu Talha bin Ubaidillah menyambut. Fahanna'athu bin nasri wa dhafari. Disambut dengan ucapan selamat atas kemenangan, ucapan atas selamat bisa pulang kembali. Disambut dengan senang dan bahagia.
wa ja'alat tamsahu turaba an wajhi. Nanti pertanyaan ini untuk teman-teman atau ikhwan-ikhwan yang kerja di tambang batu bara. Banyak yang kerja di tambang batu bara, yang mancing juga sama sih. Yang di hutan, di kebun karena mengelola dan merawat kelanceng juga sama ini. Pokoknya samalah, tukang bangunan samalah. Nanti dibeda-bedakan pula perasaannya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Aisyah bintu Talhah waktu itu? Tamsahu turaba an wajhi. Baru pulang dari perang, itu kan badan, pakaian perang, kuda, wajah, itu kan penuh dengan debu. Dibersihkan debu itu dari wajahnya. Ah, itu pertanyaannya. Pernah enggak pulang dari Pama kena debu ini, debu jalanan, disambut sama istrinya, dibuka, terus ambil tisu basah yang sudah direndam pakai air hangat kayak di pesawat itu loh, ya kan? Ya, ini bukan lebay loh, ada dalilnya loh. Ya, apa namanya, pernah dilakukan oleh istri kaum salaf dulu. Kalau kita naik pesawat yang ya kelas bisnis atau pesawat internasional, itu kan kalau kita naik udah mulai terbang terus dibagi-bagikan tisu hangat, ya kan? Fungsinya untuk ya membersihkan wajah, kemudian telapak tangan. Kira-kira begitulah. Ini pulang Pak Bas ini. Kok Pak Bas yang disebut? Jangan Pak Bas lagi lah. Ya, pokoknya pulang dari tempat kerja disambut sama istrinya. Ya bisa dengan tisu, bisa dengan sapu tangan, bisa dengan air hangat. Subhanallah. Dan itu. Sekali lagi, ini bukan lebay Pak, ini bukan sinetron atau drama Korea, bukan. Nyata ini. Diusap wajahnya. Tamsahu turaba an wajhi. Debu-debu itu diusap gini. Ah, suamiku. Gitu. Faqala laha Mus'abun, inni asfiku alaiki min raihatil hadid. Apa kemudian Mus'ab Ibnu Zubair sang suami juga terus. Kata Mus'ab Ibnu Zubair sang suami, jangan. Ya, saya enggak tega. Ya. Saya tidak mau engkau terganggu dengan bau besi. Artinya bau besi itu bau peperangan. Kan bau, orang pulang dari Pama kan bau juga Pak ya. Ya. Si istri menyambut, si suami mengimbangi dengan mengatakan jangan. Inni asfiku alaiki, artinya saya kasihan sama kamu. Nanti kamu terganggu, ini bau loh. Ya. Imbang ya. Tapi apa kata Aisyah bintu Talhah? Lahu wa wallahi indi atyabu min rihil miskil azfari. Tidak. Bagiku demi Allah, bau ini lebih wangi daripada wangi misik. Wah, ngimbang-ngimbangi lagi. Nah, seorang suami kalau diperlakukan seperti itu apa enggak? Udah setia dia, enggak mikir kemana-mana. Ya kan? Ini contoh dari istri salaf. Naam. Rahimahullah. Lahu wa wallahi indi atyabu min rihil miskil azfari. Sungguh demi Allah, menurutku bau perang yang dibawa pulang, bau badan, bau senjata, bau perang lah. Pasti ada bau darah di situ, pasti ada macam-macam ya, perang kok. Belum sempat mandi. Kata beliau, Aisyah atyabu min rihil miskil azfari. Ini jangan sebaliknya, suaminya pulang, istrinya nutup hidung. Ya Allah, suamiku. Kamar mandi dulu, mandi. Bajunya itu bau, jangan taruh sembarangan. Gitu. Udah disiapin keranjang baju. Kalau bau ya pasti bau. Bau keringat dan yang lain-lain. Tapi cinta itu mengubah dari yang bau keringat, ya kan, menjadi bau harum. Ya ini untuk menjadi apa Ustaz Taufik tadi? Perhiasan terindah. Dan itu. Rahimahullah. Tayyib. Kemudian
Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Ahkamun Nisa. Kana rajulun lahum ra'atun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat imra'atan salihatan. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sepasang suami istri. Istrinya salihah. Wa kanat idza dakhala 'alaiha qalat marhaban bi sayyidiha wa sayyidi ahli baitiha. Coba. Istri salehah itu setiap kali suaminya pulang disambut di depan rumah. Artinya di rumah. Sambutnya bukan sekedar disambut. Nah. Atau misalkan masuk aja lah, nggak dikunci itu. Atau misalkan suruh anaknya, mas buka itu, abimu pulang tuh. Jadi kepulangan suami itu seperti biasa-biasa aja gitu. Kalau di zaman salaf tidak demikian. Di zaman salaf itu kalau suami pulang itu seperti dapat kiriman barang hadiah lah, bahkan lebih. Disambut betulan itu. Apa kata istrinya? Marhaban bi sayyidiha wa sayyidi ahli baitiha. Ya. Ini kata-kata ini bukan cuma udah pulang suamiku, gitu aja. Kok terlambat? Gitu. Atau kok nggak bisa nggak seperti biasanya lebih cepat? Kok kabeh ono komentare aja. Iya. Ini disambut sama istrinya, marhaban bi sayyidiha wa sayyidi ahli baitiha. Selamat datang wahai tuanku dan tuan seluruh anggota keluarga ini. Kan itu. Jangan kalah sama pegawai minimarket itu, kan. Selamat datang Jabalus Salah Market. Ya, mau nyebut merek kan enggak bagus ya. Dan itu, selamat datang, ada yang bisa kami bantu. Sampai ditulis di situ, kalau ada pegawai kami tidak menyambut, gratis Indomie 1. Bukan siapa-siapa, padahal ke situ paling juga numpang toilet, nggak beli, tetap disambut. Karena briefingnya, trainingnya bukan kamu nanya mau ngapain Pak, mau beli, oh selamat datang. Mau numpang toilet, oh ya udah sana, enggak kan? Mau siapapun yang buka pintu itu tetap otomatis. Ya. Ada satu toko mebel di Solo, itu yang menyambutnya bukan cuma satu yang paling depan, itu karyawan itu besar seperti ini mebelnya, yang kerja mungkin sampai belasan orang. Mungkin siapa yang datang itu rame itu, selamat datang, monggo masuk, rame itu, silakan. Yang nyambut bukan cuma satu, semuanya. Ya. Ini suami ini bukan pembeli. Ya. Suami yang datang marhaban bi sayyidiha wa sayyidi ahli baitiha. Ada tambahannya ternyata. In kana hammuka li akhiratika fazadakallahu hamma. Kata istrinya, andaikan tujuanmu adalah akhirat, semoga Allah menambahkan kekuatan untukmu. Ya. Wa in kana hammuka dunya fa innallaha azza wa jal sayarzuquka wa yuhsinu ilaika. Tapi kalau tujuanmu adalah dunia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki untukmu dan berbuat baik kepadamu. Jadi enggak ada yang negatif di situ. Artinya kalau kepergianmu wahai suamiku untuk kemudian pulang lagi, tujuannya akhirat dan ibadah, semoga Allah tambahkan semangat untukmu. Tapi kalau pergimu dan pulangmu itu untuk sekedar cari uang bekerja, Allah akan memberikan rezeki untukmu dan berbuat baik kepadamu. Jadi enggak ada yang, sekali lagi enggak ada kata-kata yang negatif di sana. Enggak ada kata-kata yang negatif. Sehingga seorang istri yang soleh itu yang mendukung kalau suaminya ingin berbuat baik. Bahkan bila perlu, kalau tidak ada tanda-tanda ingin berbuat baik, dipantik, artinya diingatkan, ayo berbuat baik. Talhah bin Ubaidillah suatu hari pulang ke rumah, istrinya Su'da bintu Auf menyambutnya. Fara'athu maghmuma. Dilihat suaminya kok sedih begitu. Faqalat lahu ma sya'nuka. Istrinya kan kemudian tanya, ada apa? Faqala al-malu alladhi indi qad kathura wa qad karibani. Kata Talhah bin Ubaidillah, ini loh, uang kita ini sudah lumayan banyak. Kalau bahasa kita itu tabungan kita udah banyak. Itu jadi kepikiran saya, gimana ya? Faqalat lahu wa ma'alaik iksimhu. Kata istrinya, gitu aja susah.
Ya tinggal dibagi-bagikan saja toh. Diinfakkan dan disedekahkan. Faqassamahu hatta ma baqiya minhu dirhamun. Betul, hari itu juga dibagi-bagi, yang tersisa hanya 1 keping dirham. Nah, jangan sebaliknya. Ada ajakan untuk ta'awun, ada ajakan untuk infak dan sedekah, ada ajakan untuk wakaf. Suaminya sudah berkeinginan mau ngasih 1 juta, pakaian mas, kebanyakan itu 500.000 itu udah besar loh, paling besar saat perumahan sini kalau 500.000 itu. Dan itu. Ya seorang suami ketika istrinya bilang gitu ya pasti terpengaruh juga. Oh ya sudah 500.000, mungkin nggak mau ribut. Lalu suaminya ingin berbuat baik kok malah dikurangi semangatnya, malah dilemahkan. Jangan, tirulah Talha bin Ubaidillah, istrinya Su'dah bintu Auf radhiyallahu anha. Jadi mendorong untuk berbuat baik, ya, mensupport, ya, membesarkan hati dan jiwanya. Itu karakter istri yang salihah. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, sekali lagi, ya, kalau kita berbicara tentang istri yang salihah, itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab seorang suami. Istri yang salihah itu dibentuk. Kalau dia sudah punya bakat, ada modal untuk ditingkatkan. Jadi jangan hanya sekedar berharap seorang suami, mudah-mudahan istriku salihah, mudah-mudahan istriku salihah. Tapi nggak ada langkah untuk membimbing, mengarahkan. Ya. Maka ada 2 hal yang harus dilakukan seorang suami. 1, seorang suami harus terus belajar agama dan terus mencari ilmu, sehingga mengerti dan mengetahui cara untuk mensalihahkan istrinya. Karena kesalihahan itu nggak muncul spontanitas dan begitu saja. Yang kedua, ya, mendekatkan istrinya ke majelis-majelis ilmu sesuai dengan porsinya. Jangan juga berlebihan. Yang dimaksud berlebihan itu sampai hak-hak suami akhirnya tidak dihiraukan. Jangan. Ya sesuai dengan porsinya lah. Ya, sesuai dengan porsinya. Itu paling tidak 2 hal yang harus dilakukan suami. Sekali lagi, karena istri yang salihah itu bukan kemudian produk yang langsung jadi itu. Ini salihah. Enggak, tapi dia perlu proses. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan buat kita dalam menjalankan roda kehidupan berumah tangga sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang itu nanti juga bisa kita lihat pada anak-anak kita, kesalehan dan kesalehahan mereka, ya, sehingga masa depan mereka, ingat, itu juga dipengaruhi oleh situasi rumah tangga kita. Rumah tangga yang harmonis itu adalah faktor yang sangat besar, ya, untuk membantu anak-anak kita menatap masa depannya dengan cerah. Tapi kalau rumah tangga itu sudah banyak masalah, sering konflik, itu akan memberikan dampak yang buruk pada perkembangan anak-anak kita, wal'iyadzubillah. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki dan membenahi rumah tangga, sebenarnya bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka, dan juga untuk dakwah secara umum tentunya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi yang ketiga sekaligus terakhir dari rangkaian kajian bersama Al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar hafidhahullah ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya.